أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة الإسلام وأكرمنا بأمة نبينا محمد أشرف الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur yang patut kita sampaikan di awal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita jika merujuk ke skrin yang Bapak lihat di depan, kalau saya tadi lihat sih tanggal 21 Ramadan atau mungkin tanggal 20. Jika mulai Ramadannya hari Senin dan diselesaikan pada tanggal 10, maka puasanya 30 hari. Jika berpuasanya mulai hari Selasa, diselesaikannya di tanggal 10, berarti 29. Kita sudah memasuki fase yang ketiga. Walaupun memang tidak ada pembagian 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Dan alhamdulillah 10 hari atau 20 hari ini sudah kita lalui. Yang tahu kualitas, kuantitas, mutu ibadah puasa dan amalan-amalan yang lainnya kita sendiri. Tidak ada yang tahu. Istri kita mungkin tidak tahu, atau mungkin suami kita juga tidak tahu, anak juga tidak tahu. Maka tidak salah jika Rasulullah itu menyebutkan di dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Kalau amalan-amalan yang lain nominal dan angkanya sudah ditentukan oleh Allah, kecuali puasa, kata Allah, karena puasa itu milikku. Maka pada kesempatan yang mulia ini, seperti yang sudah disampaikan amanahnya untuk bisa sama-sama kita sampaikan terkait dengan memanfaatkan di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada panduannya atau tidak? Maka jawabannya iya. Secara spesifik Rasulullah menyebutkan bahwa di 10 terakhir apa yang mesti kita lakukan, bagaimana panduan dan pedoman serta yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ada 2 hadis. Pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan yang kedua diriwayatkan oleh Muslim. Yang diriwayatkan oleh Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir shadda mi'dharahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah itu ketika memasuki di 10 terakhir di bulan Ramadan itu ngapain kira-kira? Maka yang pertama adalah syadda mi'dharahu, mengencangkan sarung dan celananya. Maka maknanya, artinya ulama menyepakati bahwa yang dimaksudkan dengan mengencangkan sarungnya adalah beliau lebih keras, lebih banyak melakukan ibadah, intensitas, volume, jumlah serta kualitas dan kuantitas di 10 terakhir di bulan Ramadan itu semakin dikencangkan, bukan malah sebaliknya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah.
Tapi ini berbeda, agak lain di Masjid Duta Al-Ikhlas. Jamaahnya masih penuh sampai ke belakang. Ini sebagai petanda bahwa istiqomah dan kekonsistenan kita menjalankan terutama ibadat tarawih, salat tarawih ini masih terus terjaga. Semoga kita yakin di 10 terakhir di bulan suci Ramadan bukan mall Pondok Gede mungkin yang ramai, di Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah ramai sampai nanti selesai. Itu yang pertama. Yang pertama adalah syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya beliau. Atau makna yang kedua disampaikan di dalam hadis ini adalah Rasulullah lebih memfokuskan untuk beribadah dibandingkan dengan menempati dan tinggal di rumahnya. Ini yang dimaksudkan dengan syadda mi'zarahu. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Kita tahu bahwa amalan khusus yang ada di bulan suci Ramadan selain amalan yang inti. Amalan yang inti di bulan suci Ramadan adalah puasa. Tapi ada amalan yang hanya ada di bulan puasa, yaitu salat tarawih. Salat tarawih tidak ada di bulan Zulhijjah, tidak ada di bulan Muharram, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Walaupun memang hukumnya sunnah, tidak wajib, tetapi keutamaan-keutamaan kalau kita melaksanakan dan menunaikannya, tentu balasan dan imbalan yang Allah berikan akan lebih banyak. Apalagi yang lain. Maka yang dimaksudkan dengan hadis ini wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Rasulullah banyak menghidupkan malam-malamnya dengan salat, dengan salat qiyamul lail, dengan tadarus, meresapi kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Walaupun memang di bulan suci Ramadan itu tidak hanya siangnya saja yang mulia, atau tidak hanya malamnya saja yang mulia. Seluruh waktu yang ada di bulan suci Ramadan itu sangat mustajab doa-doanya. Tetapi ketika di malam hari, Rasulullah membiasakan, memaksakan diri, satu untuk memberikan contoh, dan yang kedua adalah supaya umat-umatnya bisa mengikuti apa yang beliau contohkan. Kemudian yang ketiga, apa yang beliau lakukan fi ashril awakhir, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. Tujuannya untuk apa? Jika kita di rumah, maka tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Dan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan dan meraih keberkahan yang sebanyak-banyaknya. Karena jangan sampai kita seperti yang diingatkan oleh Rasulullah juga di dalam hadisnya, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfallah, sungguh sangat merugi atau celaka orang yang tahu memasuki bulan suci Ramadan tetapi tidak diampunkan segala dosa-dosanya. Ini yang kita khawatirkan. Jika kita sudah berusia 30, artinya sudah 30 tahun kita ada di bulan suci Ramadan. Jika kita 50 tahun usianya sudah 50 kali, walaupun kita memulainya mungkin di usia yang ke-15 atau ketika memasuki balik. Kemudian hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Matan hadisnya disebutkan kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu ghairuhu. Ini yang mungkin kadang-kadang tradisi mengalahkan tuntunan dan pedoman yang disampaikan oleh Rasulullah. Justru sebaliknya, Rasulullah itu di akhir di bulan suci Ramadan yajtahidu fil ashril awakhir, lebih giat, lebih bermujahadah. Maka satu di antaranya adalah ikhtiar dan usaha kita untuk memujahadahkan diri dengan i'tikaf. Maka banyak sekali keutamaan di dalam i'tikaf. Banyak juga aturan-aturan yang kita harus ikuti selama kita beriktikaf. Maka
seharusnya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan kita semakin meningkatkan, menggiatkan diri, mendisiplinkan diri. Ini yang disampaikan oleh Muslim, yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam hadisnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang lain, Rasulullah apalagi yang beliau lakukan di 10 terakhir di bulan suci Ramadan? Selain syadda mi'zarahu, selain ahya lailahu, dan selain satu lagi tadi wa aiqadha ahlahu, dan tadi yang diriwayatkan oleh Muslim, yajtahidu ma la yastahidu fi ghairihi min syahri Ramadan fi ashril awakhir. Maka yang lain adalah i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajahu min ba'dih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ternyata ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka di dalam hadis ini disebutkan Rasulullah melaksanakan i'tikaf hatta tawaffahu Allah, sampai beliau wafat beliau selalu dan senantiasa i'tikaf. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah tentang keistiqomahan, tentang kekonsistenan di dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Memang inti di bulan suci Ramadan itu adalah berpuasa. Tetapi kita ingat amalan-amalan yang lain, jika kita laksanakan dengan baik, maka sesuai dengan disabdakan dan dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Atau di matan hadis yang lain, man qoma. Dan qoma ini adalah selain ibadah puasa itu sendiri, termasuk di antaranya adalah i'tikaf. Artinya keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, ampunan-ampunan, rahmat, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, mari kita maksimalkan. Maka ada doa yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, dan semoga seluruh amal-amal yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita niatkan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dicatat oleh Allah, dan kita semuanya diampunkan dosa-dosanya. Demikianlah yang bisa disampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran semuanya datang dari Allah. Jika ada salah dan lupa, maka itu datang dari diri saya sendiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.